Pemirsa Silampari TV, selamat malam. Investigasi malam ini akan mengangkat kejadian menghebohkan masyarakat wilayah Kabupaten Musirawas, di mana Aditya Kelo Saputra, seorang murid kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 di Desa Lubukmin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, kini harus menjalani perawatan serius di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin. Apa tindakan polisi terkait kasus ini? Saksikan investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa. Pemirsa, malam ini investigasi akan mengangkat kasus dugaan pembulian yang menghebohkan masyarakat Kabupaten Musirawas hingga nasional. Karena viral di media sosial, bocah malang ini diduga dikeroyok teman-temannya di sekolah. Seorang murid Sekolah Dasar Negeri 1 di Desa Lubukmin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, kini harus menjalani perawatan serius di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin. Ironisnya, insiden terjadi saat pelajar sedang berada di sekolah. Korban Aditya Kelo Saputra yang berusia 12 tahun, kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin, usai dikeroyok oleh teman-temannya. Mendapati info kejadian tersebut, tim investigasi langsung menggali informasi dan mewawancarai ibu dari korban. Novikawati, perempuan ini menjelaskan, sebelum dirawat di rumah sakit, usai kejadian naas itu anaknya sempat dirujuk ke puskesmas setempat oleh guru. Namun karena kondisinya yang cukup kritis, sehingga harus mendapatkan penanganan intensif di ruang ICU rumah sakit. Dan terkait kronologi kejadian tersebut, ibu korban menuturkan hingga saat ini anaknya masih sulit diajak berkomunikasi. Pasca dugaan berkelahi dan dikeroyok dengan teman sekolahnya dengan cara mengunci di dalam ruang kelas. Sampai di balik, aku ini berangkat ke sekolah, tanya sama ibunya, kataku, anaknya mana? Anaknya berangkat ke Puskesmas, katanya. Pergilah aku ke situ, sampai situ, kata aku, apa luka? Apa rupanya tidak luka. Aku nengok anak aku ini lah pakai oksigen. Tapi luka hati ya? Tidak ada luka. Waktu itu aku nanya lah kami, mana yang sakit? Katanya leher. Oh, masih bisa ngomong? Bisa, dia tuh tapi agak itu gitu lah, agak susah ngomong. Kan aku ngomong, yang sakit mana? Katanya aja itu baik. Pas sekarang dia tuh kalau kita manggil buka mata, tapi ngomong dia tidak bisa buka mata. Reaksinya ada, cuman tidak baca. Setelah mendengar penjelasan dari pihak keluarga korban, kami juga menanyakan kondisi korban Aditya kepada Humas Rumah Sakit Dr. Sobirin, Siti Fatimah. Dia mengatakan korban saat ini masih dirawat di ruang ICU dengan kondisi yang masih belum sadar. Kebenaran memang anak ini memang sedang dirawat di ICU kita, Pak. Di Rumah Sakit Sobirin ini ya? Iya, menurut itu tuh 2 hari lah kira-kira. Sudah 2 hari, Bu ya? Sementara untuk mendapatkan informasi dari pihak kepolisian mengenai kelanjutan kejadian naas tersebut, tim investigasi meminta statement dari Kapolres Musirawas AKBP Efranedi. Kapolres menjelaskan pihaknya masih menangani kasus pengeroyokan yang semuanya masih di bawah umur. Untuk selanjutnya, Kapolres akan perintahkan Satreskrim Musirawas mengusut tuntas kasus yang mengakibatkan anak di bawah umur ini menjadi korban bully dan dikeroyok sampai masuk ICU. Sudah pihak korban, keluarga ya, sudah melaporkan kemarin ke SPKT Polres Musirawas. Saat ini sudah ditangani oleh Satreskrim, khususnya unit PPA Polres Musirawas. Tapi sebelum itu, pada hari Senin ya, kita juga sudah mendapatkan informasi itu dari Kapolsek. Saya mintakan Kapolsek, unit Intel Kapolres Musirawas turun. Kita sudah mengumpulkan kronologis kejadian, kemudian nama-nama yang diduga melakukan penganiayaan, kemudian juga kepada pihak-pihak keluarga orang tua anak-anak tersebut juga sudah kita hubungi, bahwa kita jelaskan ada kejadian seperti ini, didampingi dengan komisi perlindungan anak ya. Kita tahu bahwa juga diduga pelaku ini juga masih anak-anak yang wajib secara undang-undang kita lindungi. Kalau dari data awal Bunda, ini dilakukan gimana? Terus apa sih yang menyebabkan sampai terjadi hal demikian? Kalau data awal ya di sekolah itu ya,
Kalau penyebab latar belakang nanti pada saat setelah dilakukan pemeriksaan ya lebih fitnya ya. Tapi yang jelas kita dapat informasi ada salah satu pelajar di sekolah di Desa Lubungin itu tidak sadarkan diri yang diduga dianiaya oleh rekan-rekannya. Nah, kita cek, yang jelas fokus kita tentunya adalah kesehatan anak itu ya. Kita bantu dari Polres, kita bantu untuk pengawasan dan kesehatan anak itu yang kita utamakan. Kemudian kita lakukan penyelidikan untuk saksi-saksi yang ada dan mintai. Kita udah kantongi nama-namanya, orang tuanya juga sudah kita temui ya. Nanti insya Allah ya, pertama kita pastinya prihatin lah atas kejadian ini ya di wilayah kita ya. Tentunya kita sangat tidak hendaki bersama. Namun demikian proses penegakan hukum tetap harus dilakukan. Nah, kemarin secara resmi perwakilan dari pihak keluarga korban sudah melapor, tapi tentunya nanti kita ikuti SOP penanganan anak-anak ya. Pemirsa, demikian investigasi Silam Pari TV malam ini. Dan jangan lupa tetap saksikan tayangan investigasi selanjutnya.